Gadis kecil, apakah kamu sudah selesai memberi nenek obat? Gadis kecil itu meniup api. Di dapur ada panci nasi milik nenek saya. Panci mendidih bau obat yang menyengat memenuhi dapur kecil itu. Dia mendengar panggilannya dan berhenti meniup api. Panggil jawabannya. Ini hampir selesai, saya akan menunggu sekitar 15 menit. Aku tidak bisa mendengarmu menjawab. Gadis kecil itu tahu dia sedang mencuci tangannya. Dia adalah putri bungsu neneknya, yang bernama Tem. Dia juga memiliki dua anak yang lebih besar. Ini adalah anak laki-laki dan ibu perempuan bernama Bui. Sejak dia tahu, gadis kecil itu telah bersama neneknya. Sudah 15 tahun ini. Dia baru berusia 15 tahun ini. Orang tua gadis kecil itu mengambil saudara perempuannya sebagai seorang gadis besar. Pergi ke kota bisnis yang jauh. Dua kaki basah kaki kering ke negara asing mencari sepotong roti, aku tidak bisa mengurus kedua anak itu. Mengirim seorang gadis kecil ke nenek angkatnya itu sebabnya dia sudah terbiasa dengan neneknya sejak dia masih kecil. Saya tinggal bersama nenek saya dan saya memiliki seorang bibi. Bibi putri yang lebih tua titi saya juga belajar dengan sangat baik saat itu. Bibi mengaudisi sebuah perguruan tinggi di kota tapi aku tidak bisa menjauh dari nenekku. Kalian berdua menikah di lingkungan sekitar. Orang tua saya melakukan bisnis di kota. Tidak ada yang khawatir tentang nenek saya tumbuh di rumah. Saya berbohong kepada nenek saya bahwa saya telah jatuh. Ingin belajar menjahit ketika nenek saya mengatakan kepada saya bahwa dia berbohong. Lalu dia memukulku. Dia memegang roh di tangannya bahwa awan baru saja menghantamnya dan air matanya jatuh. Dia biasa mendengarkan neneknya. Ini pertama kalinya aku berbohong padanya tentang hal seperti itu. Saat itu, dia diterima di sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu bagus. Kemudian nenek saya tidak berbicara dengan saya selama seminggu. Anda dan gadis kecil Anda mendapatkan berita. Saya menasihati nenek saya sepanjang waktu. Saya tidak lupa mengajarinya berkelahi. Kemudian secara bertahap dia jatuh cinta. Dengan enggan diterima demi uang dia pergi magang hari itu nanaku memberitahuku mengapa aku berbohong padamu. Aku tidak bisa menjauh dari ibuku. Itu mahal untuk pergi ke sekolah di kota. Saya khawatir Anda tidak bisa. Putriku yang bodoh selama Anda harus pergi ke sekolah. Aku juga bisa cemas. Hidupku sulit. Aku tak mau putriku juga menderita. Belajar dengan baik untuk memiliki pekerjaan dengan orang-orang nanti. Meskipun saya lebih baik daripada ibuku berjualan di jalanan. Saya tidak melihat keberuntungan menderita. Saya duduk di bawah sinar matahari dan hujan tidak datang ke wajah saya. Jangan khawatir, aku mendengarkanmu. Apakah masih menyakitkan di hari aku memukulmu? Sakitnya sudah hilang, Bu. Setiap hari saya meminta seorang gadis kecil untuk minum. Itu tidak sakit lagi. Gadis kecil itu tidak tahu apa-apa. Mandi malam ini dan pergi ke kamarku. Tidak cukup baik untuk meninggalkan bekas luka. Ibu nenek saya baik-baik saja saat itu. Sekarang dia lebih lemah dan terus kesakitan. Bibi bercanda. Nenek saya memukuli saya seperti sebelumnya. Juga senang nenek saya menolak untuk pergi ke rumah sakit. Dia mengatakan bahwa Ai juga harus memiliki penyakit orang tua. Setiap bulan dia hanya minum obat laki-laki dari guru 7 lingkungan berangin akhir-akhir ini. Dia mengatakan orang yang kesakitan tidak bisa berjalan. Mereka juga lebih banyak batuk. Tidur di malam hari gadis kecil itu mendengar neneknya batuk dan sedang terburu-buru. Berkali-kali saya menyarankan dia untuk pergi ke dokter. Tapi dia menolak. Saya membawa Anda ke rumah sakit dan sering mendengarkan Anda. Aku sering batuk akhir-akhir ini. Aku tak bisa lihat semuanya saat minum obat. Tidak. Saya tidak pergi ke rumah sakit. Orang tua ini meninggal di rumah. Aku tak mau mati di rumah sakit. Kenapa kau bilang begitu? Jika tidak, aku tak akan memaksanya. Dia memberitahu gadis kecil itu, beri aku lebih banyak obat 3 kali 1 sehari. Ibu dan nenek hanya minum pil laki-laki, dia bilang obatnya panas dan kering. Selalu ada bau obat-obatan di rumah. Awalnya gadis kecil itu melihat bau saw dan kesal. Tapi itu obat untukmu. Hari demi hari orang terbiasa. Setiap hari tanpa itu hilang. Seperti setiap hari gadis kecil membawa obat untuk nenek saya berjalan melewati mesin jahit saya, dan saya tidak beruntung.
dengan tangan mengambil topi di dekat jendela dan berbicara dengan gadis kecil itu. Gadis kecil pergi ke pasar dengan Nut. Kenapa siang ini mau ke pasar? Besok kami akan mengadakan pemakaman untukmu. Aku tidak ingat sekarang. Nenek saya mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menjadi lebih besar setiap tahun. Tamu juga mengundang lebih banyak. Jadi saya harus pergi hari ini. Jadi saya tidak bisa melakukannya tepat waktu besok. Kapan orang tua dan anakmu akan kembali? Mungkin besok pagi. Nenek saya bukan ibu nenek saya. Ku dengar nenekku kabur ke selatan. Bahkan ketika tidak ada uang. Jika Anda tidak punya tempat untuk pergi, Anda akan bertemu nenek Anda. Aku melihat nenekku sendirian, bergandengan tangan menggendong 3 anak kecil. Ibu dan anak dengan nenek biarkan dia minum dan ajari dia cara memasak. Sebelum dia kehilangan neneknya, dia mencoba menitipkan tehnya kepada neneknya. Berkat itu, nenekku, saya telah membesarkan 3 anak yang sudah dewasa. Seharusnya untuk orang asing sekarang. Dia mencoba untuk sangat bersyukur. Sebagai ayah ibu keduanya, nenek sering memberitahu anak-anaknya, bahkan jika kita lupa menghiburnya nanti, jangan lupa hari di mana kamu menghibur nenekmu. Pribadi kami, bibiku dan gadis itu pergi ke pasar. Tas tangan ketiak bawaan yaitu acar sayuran daging ikan. Ketika saya membuka pintu, sepertinya ada yang rusak. 2 orang bergegas kehabisan makanan yang baru saja mereka beli di rak. Aku berlari ke kamar nenekku takut dengan apa yang mungkin terjadi padanya. Aku masuk ke kamar dan melihat nenekku sedang duduk di tempat tidur. Kaca di samping tempat tidur alien menghilang di tanah. Serpihan kaca berceceran di lantai. Dia melemparkan topi keluar pintu. Bergegas ke sisi tempat tidur. Apakah kamu punya ibu? Saya menontonnya beberapa kali. Nenek saya tidak terluka. Ambil napas dan lihat pintu yang terbuka. Perabotan di dalam lemari sudah rapi dan rapi. Sekarang terbaring berantakan tanpa perintah. Apa yang kamu cari, Bu? Jangan biarkan aku atau gadis kecil itu menemukanmu. Saya tidak mencari sisir saya. Gadis kecil itu melihat neneknya panik, takut kehilangan sisir tua dan menyisir rambut. Sisir kayu hanya setengah dari milik nenek itu. Sisir saya di bawah bantal. Saya sudah tua dan lupa sebelum dan sesudah. Jika Anda ingin menemukan sesuatu, hubungi gadis itu atau gadis itu. Jangan cari tahu apa terjadi sesuatu padamu. Nenek itu melihat sisirnya dan terdiam cukup lama. Saya tidak tahu harus berpikir apa dan mulai menangis. Nenekku tidak bersuara. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan tahu dia menangis. 2 baris air mata mengalir di kulit luar yang keriput, tapi lihat jaraknya. Bibi menatapku dengan panik. Ibu, 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 ibu. Aku ingin melihat ayahmu. Besok saya meminta ayah saya untuk datang menemui saya. Kalau tidak, aku tidak akan tepat waktu. Lihat mata merahmu. Dan nenek melihat kaki sisir tanpa mengalihkan pandangannya. Tangannya membelai sisir. Ini seperti harta karun. Meski sudah tua, tidak kehilangan gigi. Cukup untuk mengetahui bahwa Anda menyimpannya dengan aman. Bagaimana itu? Kisah kekuatan ini harus diceritakan tentang kakek gadis kecil itu. Dalam ingatannya, kakek saya adalah orang yang sangat kabur. Dari usia muda, dia tidak pernah bertemu kakeknya. Orang-orang dalam keluarga tidak banyak bicara tentang Anda. Bibi Ot, gadis kecil itu, banyak bertanya tentangnya di depan neneknya. Aku tidak memberitahunya mengapa. Saya baru saja mengatakan nenek saya membenci kakek saya. Saya tidak ingin berbicara tentang Anda. Satu-satunya hal yang diketahui gadis kecil itu sisir nenekku. Itu diberikan oleh kakek saya. Tapi itu tidak mengerti mengapa seorang nenek dengan sisir seperti itu membencinya. Dia kembali sekitar 35 tahun yang lalu ketika dia nenek dari gadis kecil. Dia gadis 10 tahun. Dia adalah putri orang kaya di desa. Dia juga memiliki saudara perempuan yang sudah menikah. Sejak adikku menikah, hanya dia yang tinggal bersama orang tuanya. Harus sangat dimanjakan nenek dan kakek kaya selalu letakkan putri Anda di atas hati Anda. Dia adalah putri dari keluarga terkaya kedua di desa. Tapi Nyonya Li tidak memiliki kebiasaan wanita lemon, asam dan asam seperti kebanyakan wanita hebat lainnya. Tapi sebaliknya, dia sangat lembut. Sejak usia muda, dia belajar menjahit dan menyulam. Saya tumbuh memasak dengan sangat baik, apalagi dia cantik.
Seperti buah pir putih bersih ini sedikit liar dan primitif. Kecantikan Anda adalah kecantikan murni. Sehalus air musim gugur dia wanita tradisional. Day nasional. Bukan serima belajar menuntut sutra adalah rok dalam gaya barat antara rambut keriting dan acak-acakan, atau meningkat tinggi wanita yang dijalankan oleh tren dia masih memiliki rambut hitam panjang. Tentu saja, dia adalah impian banyak anak muda di desa. 9 dari ke-10. Aku ingin menikahimu sebagai istri. Banyak mak comblang datang untuk meminta pendapatnya. Dari anak orang kaya di sebelah dokter baru saja kembali dari belajar di barat. Atau guru yang bersekolah di kota dari kekayaan hingga status sosial hingga pengetahuan mereka tidak bisa memindahkanmu. Karena hatimu ada di tempat lain. Pada petani miskin. Sewa nasional untuk rumahnya kakek-kakek gadis kecil saat ini hanya seorang pemuda saya berasal dari keluarga petani miskin. Dia bekerja untuk kakek nenek kaya untuk makan sendiri. Dan ibu tua yang lemah dia dihormati oleh kakek neneknya yang kaya. Karena ketekunan. Kerja keras dan lemah lembut dia bekerja siang dan malam, tidak peduli hujan. Berapa banyak bidang yang diberikan orang kaya kepada Anda? Anda semua melakukannya dengan hati-hati. Anda memiliki pengalaman bertani. Apalagi dia selalu menaruh hatinya dalam pekerjaan. Hasilnya selalu membuat orang lain senang. Seperti banyak anak muda di desa lain. Dia juga diam-diam merindukannya. Kau juga orang yang tahu nasibmu. Tidak berani memanjat tinggi rencananya adalah mendapatkan sewa di pertanian. Menikahi putri petani biasa jaga ibumu yang sudah tua. Dia seperti awan di langit, kamu adalah rumput yang salah di dataran rendah, Anda tidak dapat menghubunginya dalam mimpi. Tapi yang paling tidak dia duga adalah aku juga punya perasaan padamu. Dia menggunakan alasan membawa nasi kepada para pekerja untuk menghubunginya. Berbicara dengan Anda lebih banyak. Panjang dan panjang api berkobar di hati dua orang yang berkobar, kemudian mereka jatuh cinta secara rahasia. Hari ini seperti setiap hari dia membawa makan siang untuk para pekerja. Dan sengaja berlama-lama di tempatnya, sedikit lebih lama dia membawanya duduk di bawah pohon. Hanya mendingin dari pandangan orang lain, aku punya sesuatu untukmu. Anda terlihat seperti seorang mistik. Menyelinap di depan belakang, keluarkan sapu tangan dari saku Anda. Diolesi lumpur, teman saya memberi saya sapu tangan. Dia tertawa dan menatapnya. Aku mencintaimu bukan untuk hal-hal materi, selama Anda memberikannya. Meski itu sapu tangan berlumpur, Anda juga akan senang menerimanya. Itu bukan aku. Buka. Saya takut lumpur, jadi saya membungkus handuk ibu saya. Apakah kamu menyukainya? Dia mendengarkan sambil membuka sapu tangan. Di dalamnya ada kekuatan kayu. Bentuknya tidak terlalu canggih, mungkin itu cukup kasar. Tapi lihat dan ketahui saja, itu dilakukan oleh seorang amatir. Namun, permukaannya mengkilap. Ini menunjukkan pengasuhan yang baik. Terkejut, dia memintaku untuk membuatnya untukmu. Kelihatannya mudah diketahui. Sekarang saya tahu cara menutup meja. Saya belum pernah melakukannya sebelumnya. Jadi agak buruk. Jangan salahkan aku. Saya suka bahwa Anda bekerja untuk waktu yang lama. Ketika kami pertama kali jatuh cinta, saya mulai melakukannya. Saya suka rambut hitam panjang Li. Saya ingin membuat sisir sendiri. Terima kasih, saya akan menyimpannya. Aku tidak akan kehilangannya, jangan khawatir jika Anda kehilangannya, saya akan melakukannya lagi. Anda dapat melakukan sebanyak yang Anda inginkan. Dia menggaruk kepalanya, menyeringai, dan wajahnya terlihat sedikit konyol. Aku berjanji, sekarang aku ingin kau menyisir rambutku. Tapi tangan Anda berlumuran lumpur dan Anda menjatuhkan rambut Anda. Tidak, aku tidak takut berbohong. Anda tidak menyukai rambut Li, bukan? Aku mencintaimu. Jadi saya menyisir rambut saya. Teman itu mengambil sisir, mulai menyisir rambutnya untuk gadis yang dicintainya. Ia mengusap dengan sangat lembut sedikit demi sedikit. Takut melukai rambut Anda. Langit biru begitu tinggi, suara kicau burung, aroma rumput, dan gambarnya seorang pria jangkung duduk menyisir rambut untuk kekasih terjalin dengan cara yang luar biasa. Dari hari teman saya memberi saya sisir buatan sendiri ini, dia menyisir rambutnya dengan sisir itu setiap hari. Setiap kali saya selesai, saya melihatnya untuk waktu yang lama. Semakin menyisir sisir, semakin mengkilap dan indah. Ini seperti cinta dua orang.
Dia berbisik bahwa itu adalah benda cinta. Simbol cinta murni antara kakek nenek saya dan suami masih sangat mencintai satu sama lain. Sampai suatu hari, orang-orang yang bekerja di rumahnya, aku tidak sengaja menemukan rahasiamu. Ini adalah penggembala sapi yang disewa oleh kakek nenek kaya. Dia juga mencuri perhatiannya. Tapi mungkin dia bahkan tidak tahu itu ada. Dari seseorang seperti itu, karena aku mengawasi setiap gerakannya. Dia menemukan kamu lebih dekat dengan temanmu daripada siapapun. Penggembala sapi mulai pelacakan dan tahu kamu sedang jatuh cinta, kemudian saya akan memberitahu Anda dan Tuhan. Mereka menjadi kaya setelah mendengar berita itu. Gadis dan pria di rumah itu saling mencintai. Sangat marah lebih dari siapapun, Anda tahu keadaan keluarga Anda. Ibu janda malang itu meninggal. Teman itu meskipun rajin akal tapi itu juga tidak bisa menjamin. Untuk putrimu, dapatkan kehidupan yang penuh. Anda baik, tetapi Anda juga mencintai putri Anda. Anda tidak bisa menikahkan anak Anda dengan orang lain. Saya berjuang untuk mencari makanan selama 3 hari. Jeti orang kaya dan istrinya memutuskan untuk bertemu dengannya. Anda telah membuat rumah Anda kaya untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya di rumah utama, ia mencari bayangan kekasihnya. Tapi tidak melihat berapa banyak barang mahal yang Anda lihat, mewah di dalam rumah lalu lihat aku. Bahkan orang miskin dan kotor. Itu tidak benar-benar layak tempat ini sama sekali. Dia memikirkannya dan kemudian dia berbisik. Mungkin kisah cintamu tidak akan kemana-mana. Teman itu menunggu beberapa saat. Saya melihat orang kaya itu keluar. Dia bergegas berlutut. Pak Cho, ada apa denganmu? Temanmu bertanya padamu. Pernahkah Anda memperlakukannya dengan buruk sebelumnya? Pak, belum. Anda selalu memperlakukan saya dengan baik. Begitulah cara dia memperlakukanmu. Mengapa Anda memperlakukannya begitu buruk? Mengapa Anda menipunya? Tuhan, aku tidak menipu Anda. Kenapa kau bilang begitu? Ada apa denganmu? Anda adalah raja. Anda tahu ini harus datang. Tapi aku tidak percaya itu datang begitu cepat. Saya dan suami sangat mencintai satu sama lain. Benar-benar saling mencintai. Fu tertawa sinis jika Anda benar-benar saling mencintai. Mengapa? Saling mencintai untuk apa yang Anda beri makan anak saya. Jangan lupa, di tanganmu hanya ada sebuah pondok compang camping. Dengan ibu tua, kehidupan yang buruk dan kematian yang buruk. Kau menikahiku selama 3 hari. Apa yang dimakannya, di mana ia tidur dan apa yang dikenakannya. 1 bulan dari gajimu. Dia baru saja membeli salah satu celananya. Teman itu diam. Aku tidak bisa membantah kata-katamu, karena setiap kalimat adalah benar. Anda tidak bisa memastikan dia cukup makan. Kau harus menjaga makananmu siang dan malam. Kemudian obat untuk ibu tua di rumah dia pikir dia adalah batu bara hitam yang jelek. Dan dia adalah permata yang bersinar berlawanan. Sang sahabat menekuk wajahnya setetes air mata tanpa suara jatuh. Kamu benar-benar tidak pantas untuk ibumu. Anda mendengar kata-kata Tuhan. Bergema di atas kepalaku ini 200 pra. Aku pernah mencintaimu sebelumnya. Untuk membuatmu benar-benar rajin berikan ibumu uang ini. Untuk pergi ke tempat lain untuk berbisnis. Jangan biarkan putriku melihat wajahmu lagi. Dia melihat 200 keping pra, mungkin seluruh hidupmu tidak akan bertahan. Uang ini cukup bagimu untuk membangun rumah yang lebih baik, dan tagihan medis ibunya tidak perlu khawatir. Berjuang untuk waktu yang lama saya tidak tahu mengapa Anda tidak mendapatkan uang. Pak, ini banyak uang, tapi saya tidak akan menerima uang ini. Aku mencintaimu bukan karena uang. Aku tahu aku tidak pantas untuknya. Aku akan menjauh darimu. Terima kasih sudah begitu baik pada ibuku akhir-akhir ini. Anjing lapar, itu pilihanmu. Jangan kembali padaku nanti. Tolong pergi dari hadapanku. Ketika dia datang ke pintu, dia bertemu dengannya. Anda pasti sudah mendengar semuanya juga. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya dia menatapnya. Waktu berhenti, 2 orang saling menatap mata. Ini seperti ikatan antara kau dan aku sekarang. Rasanya seperti kedua jantung berdetak bersama. Rasa sakit dan kehilangan yang sama. Mereka melihat bayangan mereka di mata satu sama lain. Berapa banyak kata yang masuk ke mulut tidak terucap itu semua terjadi dalam hitungan detik.
Dia berjalan melewatinya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun setiap hari sang nenek tetap membawakan makan siang untuk para pekerja. Dia bertemu teman kekasihnya lagi. Tapi kali ini udaranya sangat berat. Mereka berdua ingin bicara. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Waktu berlalu setiap detik lagi pula, dia yang berbicara lebih dulu. Anda pasti pernah mendengar kakek nenek Anda. Kita harus berhenti, kawan. Jangan lakukan itu. Atau tanyakan pada orang tuamu. Izinkan kami melanjutkan. Tapi saya rasa Anda tidak membutuhkannya, Bu. Dengan kembali aku tidak mampu untuk menjagamu cukup. Anda harus memilih sponsor untuk rumah Anda dan menikahi orang. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu? Aku tidak mencintaimu lagi. Mengapa Anda ingin saya menikah dengan orang lain? Cintai sekarang atau tidak? Itu tidak berarti apa-apa. Anda lihat, Anda adalah daun emas dan saya adalah seorang bintang. Aku hanya orang sewaan. Mengapa mengkhawatirkanmu? Tidak peduli seberapa keras Anda, saya bisa menerimanya. Jangan lakukan itu padaku. Kata-kata yang saya sukai sebelumnya. Kau sudah lupa segalanya. Aku tak lupa, tapi kau bilang kau menderita. Berapa lama kamu bisa menahannya, Julie? Pernahkah Anda lapar selama 2 hari minum air? Pernahkah Anda makan sayuran liar dengan umbi-umbian liar selama sebulan? Dia dulu merasa bahwa pot putih lebih berharga daripada emas. Tidak juga. Bisakah Anda melakukannya? Biarkan aku menghentikanmu. Kau tak perlu menemuiku nanti. Aku tidak akan bekerja di sini akhir bulan. Saya akan pergi jauh dan berharap Anda bahagia, teman saya. Teman itu pergi dan wanita itu menarik tangannya kembali. Dia juga dengan tegas menyambar tangannya tanpa menoleh. Dia banyak menangis. Kamu adalah cinta pertamanya. Ini cinta di usia naif ke-20. Anda juga tahu bahwa Anda berdua tidak layak. Aku tahu cinta ini akan segera berakhir, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kau tak bisa kendalikan hatimu. Aku memberikan cintaku pada anak itu. Dia menatap langit sambil bertanya-tanya, mengapa kita peduli dengan keluarga masing-masing? Mengapa Anda harus mendaftar? Jika diperlukan untuk mendaftar, Tuhan harus melahirkan cinta. Penghalangnya benar-benar terlalu besar. 2 orang yang saling mencintai tidak bisa bersama. Keesokan harinya perawat pulang tidak bisa makan. Kau tidak makan dengan baik. Wajah pucatnya berbicara lebih sedikit. Kau seperti boneka sepanjang hari. Mengulangi aktivitas membosankan berulang-ulang. Tapi tidak ada gunanya melakukan apapun. Orang kaya melihat bahwa gadis seperti itu. Aku tidak bisa menahan hatiku. Undang dokter untuk mengunjungi. Tuh, ada apa dengan putriku? Orang kaya itu dengan cemas bertanya kepada guru yang sakit jiwa itu. Jika itu adalah penyakit mental, itu harus disembuhkan dari pikiran. Aku akan memberimu obat sekarang. Jika pikiran Anda sakit, situasi tidak bisa menjadi lebih baik. Master ekstasi menghela nafas, keluarkan beberapa obat. Orang kaya itu tidak bisa tidur malam itu. Pikirkan saja, Nyonya Lee. Apapun itu, Anda juga tidak bisa membiarkan putri Anda untuk menjadi orang seperti itu. Sepanjang hari bodoh di malam hari, saya duduk sepanjang waktu menyisir rambut saya. Dan kemudian aku linglung di sisir. Ini baru seminggu. Putrimu pasti sengsara. Rongga mata dalam dan kulit pucat. Bukan lagi bunga indah di kepala hatimu. Nenek dikasihani untuk putrinya. Anak Anda dari usia muda adalah orang yang baik. Melankolis, sentimental, tapi tidak mau biarkan orang lain mengkhawatirkan Anda. Jangan katakan sesuatu yang menyedihkan, tapi hanya bertahan secara halus. JT, ketika Anda mendengar bahwa Anda memaksa teman Anda Kia untuk pergi, putri Anda tidak membuat keributan atau melawan. Mereka takut suatu hari mereka akan terlalu sedih, berpikir dan melakukan hal-hal bodoh. Anda juga tidak ingin kehilangan anak. Orang yang menderita tidak sendirian. Teman tidak lebih baik, tapi Anda tidak menunjukkannya di wajah Anda. Kamu harus menjaga ibumu yang sudah tua. Ibumu sudah tua dan dia sakit. Jika Anda membiarkannya, khawatir kesehatan Anda hanya akan bertambah buruk. Tapi dia adalah seorang ibu. Mereka selalu sangat sensitif terhadap perubahan anaknya, bahkan yang terkecil. Saya telah melihat Anda bersikeras akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang tidak bisa kukatakan padamu. Bukan apa-apa, Bu. Aku sudah tinggal bersamamu sejak aku masih kecil. Apanya yang tidak biasa?
Entahlah, Anda tidak punya apa-apa, Bu. Mungkin sedikit mengganggu akhir-akhir ini. Saya terus bekerja terlalu keras. Jika kau sakit, minum obatnya dan minumlah. Jangan khawatirkan obatnya. Bu, aku belum tidur sangat larut. Punggungku sakit. Jangan menjahit sepanjang hari. Aku hampir selesai. Ada beberapa Kim Street. Aku melihat bajumu compang camping di pagi hari agar aku bisa memperbaikinya. Aku bisa membiarkanmu melakukannya sendiri. Biarkan aku menjadi bintangnya. Lubang anal pria sepertimu ini tidak sebagus kemeja wanita. Ayo cari gadis untuk mengangkat sapu tangan. Rumah saya terlalu miskin untuk mengangkat sapu tangan untuk saya. Kenapa tidak? Anak-anak merah muda dari 2 dusun di bawah MN di puncak desa mereka semua rajin. Anda tidak menyukai orang, mereka memperhatikan Anda. Aku tidak ingin menikah sekarang. Saya bertanya kepada istri saya apakah dia akan menyangkalnya. Atau siapa yang kamu cintai? Itu tidak ada, Bu. Jika Anda mencintai seseorang, tidurlah lebih awal. Aku harus pergi bekerja besok. Aku ingin kau beristirahat juga. Malam yang panjang tanpa mimpi saya keluar sampai akhir bulan. Hari terakhir Anda membuat kakek nenek Anda kaya. Kau juga tak bisa pergi, karena orang kaya sangat baik kepada mereka yang makan. Bayar lebih tinggi dari tempat lain. Sama halnya dengan karyawan seperti Anda. Anda tidak berpikir Anda akan menemukan pekerjaan yang lebih baik, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Jika tetap di sini, kita pasti akan bertemu. Dia tidak yakin bisa melupakannya. Saat dia akan pergi, dia mendengar panggilan temannya. Anda terus berjalan. Sahabat, kamu sudah melupakanku baru-baru ini. Jika Anda tidak kembali besok, biarkan aku menikah. Setelah mendengar ini, teman itu akhirnya berhenti. Saya lupa mengapa Anda pikir Anda lupa. Tapi ketika saya mendengar suaranya, itu tidak asing. Anda tidak mampu untuk pergi. Selamat, saya berharap Anda hidup bahagia. Bagaimana Anda bisa bahagia? Aku tidak bisa bahagia jika bukan kamu teman yang buruk. Kau tahu, aku tahu apa yang kamu lakukan di sini hari ini. Maafkan aku ingin terbiasa. Jika orang tuamu menerimamu sekarang, maukah kamu menikah denganku? Nona Lee, apa yang kamu bercanda? Minggir dari jalanku. Orang tuaku menerimamu. Aku hanya menerimamu sebagai suamiku. Atau aku tidak akan menikah. Tidak ada yang namanya AI, seperti yang Anda katakan. Kau bilang apa? Anda tidak bisa mendengar saya. Orang tua saya telah menerima cerita kami. Kembalilah ke ibumu dan minta dia untuk menikahimu. Aku tidak mencintaimu lagi, tidak. Maukah kamu memintaku untuk menikahimu? Aku tidak mau. Itulah kisah cinta antara wanita kaya dan orang sewaan itu telah diterima. Saat mendengar kabar itu, ibunya merasa ngeri. Dia tidak mengira putranya akan berani memanjat. Aku tidak menyangka gadis itu akan menerimanya. Kakek nenek kaya setelah berpikir dengan hati-hati. Dia merasa bahwa menantunya, meskipun miskin, telah saya juga mencintai putri saya. Karakternya juga lembut dan berbakti. Pernikahan keduanya adalah yang terbesar di desa. Tidak buruk untukmu dan suamimu. Setelah menikah, saya dan suami saya memberi mereka sebidang tanah. Cukup bagi 2 orang untuk membangun rumah. Biarkan ibumu hidup bersama. Dan cukup untuk dipakai selama sisa hidupku. Jika Anda melakukan bisnis, kembali menjadi pengantin. Nenek merawat ibu mertuanya sebagai orang tua kandung saya. Saya harus mengatakan Anda seorang wanita. 3 tahun keempatnya memiliki kualitas istri yang baik. Setahun kemudian ibunya meninggal karena sakit. Di ranjang kematiannya, dia memegang tangan suaminya. Saya berterima kasih karena telah merawat saya selama bertahun-tahun. Kamu adalah daun emas, tapi kau benar-benar harus menikahi ibumu. Aku harus merawat wanita sakit ini, benar-benar untukmu. Pria yang mendapatkan Anda diberkati untuk bagian ketiga dari hidupnya. Ibu, jangan bilang begitu, nanti Anda harus tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Jaga baik-baik. Saya pikir rumah saya nyata. Kau tahu, saya belum bertemu cucu perempuan saya. Tapi aku bertemu orang yang tepat. Kemudian Anda bisa menutup mata Anda juga. Lalu wanita tua itu pergi. Ekspresi wajah syahdu tanpa sinar keterjeratan dengan kehidupan 2 pasangan hidup damai.
Tidak lama kemudian perang yang kacau pecah. Teman saya masuk kelima. Saat ini dia sedang mengandung anak pertama mereka. Dia sangat mencintai istrinya. Tapi Anda tidak bisa meninggalkan negara dalam bahaya. Minta orang tuamu untuk menjagamu. Untungnya, dia kembali dengan tenang. Putramu lahir. Dia menamakannya Lok. Belum genap berusia 2 tahun, dia sedang dalam perjalanan ke kelima. Dia akan melahirkan anak keduanya. Kali ini dia terluka tapi tidak terlalu parah. Dua pria yang sudah menikah berterima kasih kepada Tuhan. Anak kedua pasangan itu adalah seorang putri yang dia sebut Bud. Saya pikir saya akan hidup damai dengan anak-anak saya. Sampai akhir hidup 5 tahun kemudian dia dipanggil untuk bertarung. Aku tidak mengerti kenapa kali ini. Dia kembali gelisah, khawatir lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Malam sebelum suamiku pergi, dia sangat menyukai sisir aku saling mencintai sekali dan memberikannya padamu. Dia telah menyisir rambutnya dengan sisir ini sejak saat itu. Saya menghargainya seperti hari-hari pertama. Sisirnya juga sudah sangat tua, tapi karena gesekan dengan rambut setiap hari itu semakin berkilau dan indah. Ia melihat istrinya menyimpan sisir seperti itu. Saya juga merasa hangat di hati saya. Sejajar dengan itu adalah kepahitan. Saya pernah mendengar tentang sisir tua. Atau menunggu Anda kembali dan membuat sendiri sisir baru. Aku menunggumu sebentar. Bangun di belakang dapur. Teman Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, tapi juga tidak bertanya. Dia mengharumkan kedua anaknya. Kedua anak itu lahir tanpa melihat ayah mereka. Sendirian nenek sulit untuk diberi makan. Berapa banyak pengorbanan, berapa banyak penghinaan kau sudah berjanji. Saya tidak akan membiarkan Anda harus membesarkan anak Anda sendirian. Tapi manusia tidak sama dengan surga. Anda harus pergi lagi. Setiap kali dia pergi ke tingkat kelima, dia takut. Tembakan yang tidak disengaja, pedang tanpa mata, dia takut suatu hari terbunuh di medan perang. Lalu istri dan anakmu akan keluar. Dia mendengar istrinya memahat sekitar 5 menit setelah dapur. Dia melihatnya memegang sisir kayu. Ia terbagi 2 menjadi ruangan. Sayang, apa yang kamu lakukan? Saya ingin mengambil setengah dari ini. Dia bilang dia memberikannya kepada suaminya. Salah satu dari 2 bagian sisir yang dia pegang di tangannya, saya memegang setengah sisir. Setiap kali aku merindukanmu, aku melihatnya. Aku memberimu setengah sisir kali ini. Setengah dari rambut saya disisir. Dia memiliki sisir rambut genggam untuk istri, tangan lainnya gerimis rambutnya. Aku tidak tahu, tapi kali ini aku tak yakin. Tidak heran, semoga Tuhan memberkati Anda. Untuk pulang dengan selamat bersamaku dan menjadi kecil, saya harus kembali dan membuat yang baru. Anda membuat sendiri sisir yang lebih baik dari ini. Ayo tidur, aku akan pergi lebih awal besok. Saat fajar, teman saya harus pergi. Dinginnya embun awal memotong daging potong langsung ke hati pasangan. Tiba-tiba dia berkata, jika kau tidak kembali kali ini, jangan konyol, aku harus kembali. Kamu mengatakannya seperti jika itu benar, jangan tunggu aku. Saya menemukan seseorang yang bisa merawat saya dan menikah dengannya. Berpikir untuk membesarkan anak sendirian. Dan menjadi tua dan hidup sendiri, aku tidak bisa menahan diri. Semakin aku harus kembali padamu, saya tidak mendapatkan apapun. Aku menunggu perak, aku menunggumu. Sudah waktunya untuk pergi. Saya tinggal di rumah sehat dan hidup dengan baik. Dia kembali menatapnya beberapa kali. Kedua kalinya, lari lagi. Cium rambut istrimu dan berpaling. Lari sangat cepat. Ia takut jika ia tetap tinggal, ia tidak akan bisa pergi. Ia menatap punggung suaminya dan tak mengerti kenapa. Penuh kepahitan dan kehilangan ini, seperti kali ini Anda akan selamanya terpisah. Ini seperti sisir yang terbelah 2. Dia pergi selama setengah bulan dan dia tahu, saya sedang mengandung anak ketiga saya. 3 kali dia melahirkan tanpa suami. Tanya seorang wanita yang tidak sedih atau kesakitan. Tapi kenapa negara harus memanggil nama suaminya? Negara ini memiliki kedamaian. Keluarga kecilmu bisa hidup dengan tenang. Waktu untuk melarikan diri. Anak ketiga pasangan itu akhirnya lahir. Dia menyebutnya kamar mandi. Untungnya, dia punya nenek. Orang tua saya membesarkan 2 anak. Dia telah hidup dengan baik sampai sekarang.
Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana mengelola tanpa suaminya. Kali ini suaminya masuk 5 dahulu kala, sebuah surat datang kepadamu. Tapi sudah berbulan-bulan. Dari surat terakhir yang dia kirimkan padanya, masih belum terjawab. Dia khawatir. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu dan menunggu. Dia menunggu seperti biji-bijian untuk sungai. Tapi saat akan runtuh, air belum kembali. Setiap hari dia menantikannya. Tapi tidak peduli berapa lama Anda menunggu, suamimu masih belum kembali. Kau terus berharap. Saatnya pria lain masuk 5 juga telah kembali. Anak-anaknya 5 tetangga di atas suami adik nasi tetangga. Ternyata rumah pergi ke cucumu ke-8. Suaminya juga kembali. Tapi Anda masih tidak bisa melihat suami Anda. Saya berharap dan berharap. Semakin besar harapan, semakin banyak harapan. Dia pergi untuk bertanya kepada semua orang. Tidak ada yang mengenal suamimu. Semua orang di sekitar Anda terus memberitahu Anda. Orang itu sudah mati. Dia sudah pergi. Jangan menunggu. Menikah. Jangan menunggu. Kata-kata kejam itu bergema di benaknya. Anda tidak ingin percaya suami Anda masih hidup. Dia belum membuat sisir baru untukmu, seperti yang dijanjikan. Dia menjanjikan itu. Suaminya tidak pernah berjanji padanya. 7 ketika teman Anda mengatakannya, dia pasti akan menepati janjinya. Dia menunggu selamanya seperti Honorable Fong Fo sudah 1 tahun, 2 tahun. Orang tua saya tidak tahan. Bahkan kakek nenek harus menasihati putri mereka. Jangan menunggu. Tetangganya mendengar bayinya Ruru bernyanyi dari istri yang kehilangan suaminya. Kedengarannya sangat menyedihkan. Akhirnya, Tuhan bersedia membantu Anda. Perang terus pecah, tapi temanku belum dengar beritanya. Tahun itu bom jatuh seperti hujan di tempatnya. Orang tua saya kehilangan segalanya dalam perang. Rumah bukan apa-apa. Desa ini tak tahan untuk pergi. Sekarang Anda secara resmi tidak memiliki apa-apa. Rumah orang tua saudara perempuan tidak lagi di bawah hujan bom dan peluru. Dia melihat reruntuhan dengan dada kosong. Dia ingin menangis tapi tidak bisa menangis lagi. Air matanya sudah mengering. Setelah tidak menemukan keberadaan suaminya, para tetangga belum pergi. Saya juga menyarankan Anda untuk menyerah. Selamatkan hidupmu dan sisanya akan datang nanti. Jika suamimu masih hidup sekarang, dia kembali tapi dia tidak ada lagi. Itu tidak masuk akal. Anda memikirkannya, Anda benar. Jika Anda mencoba untuk bertahan hidup sekarang, mungkin Anda akan melihat teman baik Anda lagi. Dia menggendong 3 anak. Berdiri di depan rumah pasangan itu untuk terakhir kalinya lalu berbalik dan berjalan. Ketika dia berjalan di tangannya, dia hanya membawa perhiasannya. Sedikit yang tersisa. Bom tidak meninggalkan Ai. Semua aset tanah kosong. Wanita kaya itu hanya nama untukmu sekarang. Kau tak tahu harus kemana. Dengarkan saja, orang bilang pergi ke selatan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Reiki, putramu sangat sengsara. Tidak ada pakaian. Biarkan dia pergi selamanya. Semua uang, celana adalah sutra, atau beberapa perhiasan yang dia jual. Ambil uang untuk makan dan berjalan. Sekarang uangnya hilang, hanya ada beberapa roti kering yang tersisa. Dia ingin menelan dan mengalir keluar. Tetapi jika Anda tidak makan, Anda tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Kamu harus pergi. Anak Anda juga perlu menemukan cara untuk hidup. Untuk melihat teman suaminya lagi. Satu tangan menggandeng anak bungsu, tangan lainnya menggandeng kedua orang dewasa itu ke selatan. Akhirnya dia juga datang ke negeri sungai yang indah. Tidak dihancurkan oleh perang. Ini seindah rumah lamanya. Damai itu aneh. Wanita berpegangan tangan dengan 3 anak di jalan panjang tanpa henti, tidak tahu harus kemana. Sang ibu sudah lelah pingsan, dia kelelahan. Dia memberi saya potongan kue terakhir. Ketika wanita itu mengira dia akan pingsan, saya melihat seorang wanita tua menjual. Di pundaknya dia membawa mulutnya. Sesuatu yang tidak bisa dia dengar dengan jelas. Lalu di depan matanya, langit berputar. Anda tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ketika dia bangun, di matanya terlihat wajah kedua anaknya. Di mana mulut adikku? Ibuku terbangun. Aku sangat takut saat kau pingsan. Apakah Anda mandi, Bu? Nenek saya memberi saya susu untuk diminum. Bayi itu bernama bermata merah, memegang tangan sang ibu cukup untuk mengetahui betapa khawatirnya Anda.
Nenek pribadi yang mana wanita teh tua yang kita lihat sebelumnya? Dia melihat ibunya pingsan di tengah jalan. Kita harus membawa pulang seluruh keluarga kita, Bu. Nyonya Li melihat sekeliling. Meski rumahnya agak kecil, tapi usianya 6 tahun. Tapi sangat rapi dan rapi kali ini giliran gadis itu. Ia mengkhawatirkan ibunya tapi tampak lebih tenang dari kakaknya. Ibuku bisa mengatakan beberapa patah kata lagi. Kemudian wanita tua yang menjual teh berarti dia secara pribadi membawa ATM untuk datang penampilannya bulat wajah juga diberkati. Seluruh hidupnya terikat pada teh. Jadi di lingkungan itu, dia disebut wanita teh. Ketika dia melihat bahwa dia bangun, dia berjalan sambil tertawa. Meskipun kulitnya keriput tapi matanya masih setengah lingkaran. Saat tertawa kau sudah bangun, nah, gadis ini juga bersinar. Wanita tua ini telah menahannya tanpa menangis. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Dia jatuh dari tempat tidur dengan berlutut. Istri tersayang, terima kasih. Ya Tuhan, tidak sehat untuk berdiri dan melakukan sesuatu. Dia bergegas membangunkannya. Duduk di sini dan dengarkan aku bertanya kemana orang tuamu pergi. Saya bertemu musuh dan mereka menyuruh saya pergi ke selatan. Aku tak tahu harus kemana. Sampai jumpa selamanya. Keluargaku bukan lagi suamiku. Orang tua dan saudara perempuan saya diledakkan. Dan suaminya. Dia hanya menyebutkan air mata suaminya. Dia pikir dia tidak punya air mata lagi untuk menangis. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Ini menyedihkan setelah semua. Jika Anda menumpahkan cukup, air mata akan jatuh lagi. Tidak perlu bicara, wanita tua ini mengerti. Wanita tua ini juga punya suami. Dia tewas di medan perang. Tapi aku tidak punya anak. Aku tahu kau lebih menderita dariku. Membesarkan 3 anak sendirian. Saya pikir dia masih hidup. Aku hanya menunggu dia kembali. Atau aku akan tinggal. Biarkan bom meledak. Apa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata itu? Saya punya 3 anak. Sekarang setelah saya pergi, mereka akan melakukannya. Jangan biarkan anak-anak mendengar itu lagi. Kau dengar itu? Maaf, aku tidak bersalah apapun. Jika Anda ingin meminta maaf, minta maaf. Apakah suami Anda hidup atau mati? Anda harus hidup dengan baik. Mengerti bukan perut sekarang saya menghitung ini. Saya juga lajang. Ada juga tubuh tua ini yang keluar masuk. Jika ibumu tidak punya tempat untuk pergi tetaplah bersama bibimu. Bibi menjual teh ada sayur, bubur. Kau keberatan? Apa yang kau keberatan? Saya tidak punya anak sebelumnya. Sekarang aku melihatmu sebagai milikku. Anak-anak lain juga bersenang-senang. Terima kasih sudah menyelamatkanku seperti anak kedua. Tolong biarkan aku menerimamu sebagai ibuku. Lalu apa yang lebih baik dari wanita tua ini? Hamil tidak berat 9 bulan 10 hari tapi tetap saja anak itu. Itu adalah dia sejak itu tinggal bersama ibu keduanya. Saya sangat menghargai dan menghargai ibu ini. Jadi perlakukan itu seperti dagingmu sendiri wanita muda itu lebih bahagia. Nyawa wanita tua itu layak dijalani. Memiliki orang-orang terkasih yang perlu dikhawatirkan setiap hari. Ibuku memasak teh dan menjualnya. Kedua anaknya juga bersekolah. Kelas malam oleh seorang guru di lingkungan yang buka gratis di belakang rumahnya ada sungai. Hal yang sama berlaku untuknya setiap hari. Ada seorang pria yang memanjat menyeberangi sungai. Pria ini 6 kali. Dia kehilangan ayahnya 6 tahun lalu. Sendirian ibu membesarkannya, ia bekerja sebagai nelayan untuk membesarkan ibunya. Aku dan ibuku mengapung di sungai. Tak seorang pun di desa akan menikahimu. Karena takut berada di sungai sepanjang hari. Seperti Eceng Gondok saya juga takut membesarkan ibu saya yang sakit. Itu sebabnya dia tidak punya istri di masa mudanya. Sekarang ibunya kehilangan dia pada usia 4 minggu. Tidak ada yang akan menikahimu. Atau mendengar bahwa Anda mencintai seorang gadis anak berusia 6 tahun saat itu juga sangat lembut. Ketika dia masih muda, dia harus mengkhawatirkan ibunya. Tidak ada ruang untuk menikah. Dia sudah dewasa sekarang, tapi tidak ada yang memperhatikan. Sepanjang hari mengambang sayang sekali dia, Bu. Tapi hari ini saya melihatnya bolak-balik ke rumah saya sepanjang waktu. Atau apakah itu pernah memperhatikan Anda? Saya tidak berpikir begitu, Bu. Ada juga banyak rumah di sekitar rumah saya.
Aku yakin dia memperhatikan rumahnya. Dia hanya melewati rumahku sekali. Dia lewat 2 atau 3 kali sejak dia punya anak. Mungkin tidak, ibumu. Atau apakah Anda membuka diri dan memberi orang baru kesempatan? Aku sudah di sini hampir setahun. Saya belum mendengar kabar dari suami saya. Mungkin dia masih hidup, Bu. Dia pasti masih hidup. Dan jika dia pergi, saya lebih suka memakai syal selama sisa hidup saya. Aku tidak akan pergi lebih jauh. Aku tak tahu harus menasihatimu apa. Saya memutuskan saya hanya ingin baik untuk Anda. Dia juga menyembah suaminya sepanjang hidupnya. Tanpa kita. Saya tidak tahu betapa kesepiannya itu. Aku takut kau akan menyesal saat tua nanti. Sekarang aku punya anak perempuan bersamamu. Ketika Anda menjadi tua, Anda juga akan memiliki anak-anak Anda. Jangan khawatir, Bu. Dia mengerti maksud ibunya, tapi dia masih ingin menunggu suaminya. Seperti katamu, dia lebih suka memakai kerudung suaminya seumur hidupnya. Saya tidak ingin mengambil langkah lain. Seperti kata ibumu, mungkin dia punya sesuatu untuknya 6 kali. Dia sering membeli teh belakangan ini. Mereka datang untuk membeli setiap hari. Mereka tidak sering membeli. Ketika Anda membeli banyak. Dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Selain itu, ibunya selalu mendorong. Aku yakin orang ini memperhatikanku, tapi tetap tidak mau mengekspos meskipun mereka belum mengatakan Anda tidak ingin kedua belah pihak diadili. Dan itu hanya prediksi Anda. Dia sakit belakangan ini, jadi hampir selalu wanita yang menjual teh. Dia kembali untuk membelikannya teh. Dia bertanya tanpa berpikir, aku juga suka makan teh ibumu. Dia memasak teh lezat dengan mulutnya. Saya melihat Anda datang untuk makan sepanjang waktu. Apa perut pribadi nenekmu? Anda adalah alasan saya mengadopsi nenek saya. Belum lama ini, saya tidak tahu. 5 tahun kamu aneh. Lain kali, ingatlah untuk mendukung anak-anak Anda. Aku pergi sebelum kamu pergi ke-6. Saya tidak memikirkan kata-kata sederhana itu. Tanpa disadari menabur harapan bagi seorang pria. Suatu hari dia menelepon neneknya. Mari saya tunjukkan cara memasak makanan yang lezat. Cara memasak teh kacang untuk kacang agar matang daging saf saat memasak bubuk teh pisang. Ingatlah untuk mengasinkan gula untuk pisang manis. Jangan biarkan rasa asam dan rasa manisnya bertentangan. Makan menjadi asam, tidak asam manis, tidak manis dan teh bumbu. Saoko untuk makan bersama dengan santan berapa gula berapa banyak kacang. Jika Anda memasak lebih banyak, kalikan lebih sedikit. Dia menyuruhku untuk memeriksamu. Ingat, aku ingat. Bu, saya melihat Anda memiliki perdagangan juga. Ibuku sudah tua sekarang dan akan mati besok. Jika Anda pergi nanti, Anda bisa mencari nafkah. Berkat kantong teh ibuku. Saya melihat saya akan mengikuti Anda sekarang. Turun ke sana. Aku akan bertemu kembali dengannya. Di akhir hidup kita, usia tua adalah berkah. Dia tinggal bersamanya selama lebih dari setahun. Kemudian dia meninggal. Anda terlalu tua, hanya masalah waktu. Dia mengatur pemakaman untuknya. Mungkin dia juga tidak mengharapkannya. Di akhir hidupnya, seseorang mengenakan tangco. Sepanjang hidupku, kedua wanita ini baik dan jujur. Kemudian mereka bertemu. Seseorang yang dilahirkan kembali. Seseorang bisa menjadi seorang ibu. Nyonya Li menyaksikannya. Terlalu banyak orang mati dalam hidupku. Tapi dia masih punya harapan. Anda sendiri tidak perlu menyaksikan kematian suaminya. Kehilangan itu sudah cukup bagimu. Sekarang dia hanya ingin hidup untuk anak-anaknya. Dan berpegang teguh pada keyakinan bahwa suaminya masih hidup sejak dia meninggal muda. Orang sudah terbiasa dengan citra putri angkatnya terus jual sayap muda dan citra seorang pria jangkung saya datang untuk membeli anak-anak setiap hari. Dikatakan bahwa dia 6 kali membatalkan secara sepihak. Beberapa orang juga mengatakan bahwa kau tahu, dia banyak orang. Anak-anak adalah orang-orang yang jatuh dari sesuatu dari kakek 6. Ada juga orang yang menyukai keadaannya 6 kali. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli kimia dan membuat harga. Berapa banyak spekulasi yang sampai ke telinga Anda. Tapi mereka sama-sama diam. Beberapa orang tahu itu adalah perasaan diam. Seseorang menunggu seseorang. Yang satu menunggu yang lain. Perasaan itu mengatakan sedikit,
banyak, banyak. Saya tidak tahu apakah itu membosankan atau membosankan. Aku hanya tahu itu merayap di setiap inci daging. Itu membuat orang sengsara. Bijaksana untuk bersantai malam harinya, dia membawa kembali teh. Dia melihat kepala ular tergantung di jeruji dapur. Beri aku ikan lagi. Sayang, aku baru saja memberikannya padamu. Dia menghela nafas. Kau tahu, dia tahu semua perasaannya padanya. Tapi apa yang harus dilakukan? Anda tidak bisa menjawab ketika itu ada di hati Anda. Selalu bertanya pada seseorang. Keesokan harinya dia pulang lebih awal dari biasanya. Rasanya seperti melihatnya selama 6 hari. Keluar dari pintu dapurnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut dan dengan tenang berkata, kau pergi lebih awal hari ini. Ada ikan yang bagus. Aku baru saja memergokimu memasak bubur untuk anak-anak. 6 lakukan ini sepanjang waktu. Sama-sama, Nona, saya hanya. Aku berkata, 6. Aku tahu bagaimana perasaanmu padaku. Aku tahu semua itu kamu 6, tapi aku tidak bisa menjawabmu mengapa Anda tidak bisa melakukan itu. Dia mengunci anak yatim piatu dan aku belum menikah. Apa yang kamu takutkan sehingga kamu tidak bisa menerimaku? Kamu tahu dia 6, aku menunggunya kembali. Aku masih mencintainya, Anda harus menerima kebenaran. Suamimu sudah meninggal. Jika Anda masih hidup, mengapa sekarang orang-orang belum mencarimu? Tidak, dia hidup. Yang hidup melihat orang mati melihat mayatnya. Mungkin kau sedang mencari ibuku. Saya harap Anda mengerti. Biarkan aku membesarkan anak-anak bersamamu. Saya tidak perlu menanggapi aku melihatmu membesarkan 3 anak yang menyedihkan sendirian. Jangan lakukan itu. Saya minta maaf. Silahkan, ayo cari wanita. Aku bisa membalas perasaanmu yang tulus. Aku tidak layak untuk kasih sayangmu masuk akal jika Anda mengatakan itu. Aku tidak akan mengganggu keluargamu lagi. Lalu dia terlihat 6 kali di bagian sungai itu. Sedikit demi sedikit dan hilang. Tidak ada yang tahu alasannya. Beberapa orang berpikir Anda bosan. Ada yang bilang kau sudah menemukan wanita lain. Dia kembali ke kehidupan ibunya. Setelah hari itu, saya tidak melihat Anda kembali untuk minum teh 6 kali. 10 kali makan sebulan. Saya melihat beberapa ikan tergantung di dapur. Dia hanya tahu bagaimana berterima kasih dalam hati selama 6 kali. 1000 kata maaf. Kehidupan 2 orang ini memiliki rahmat bahwa udara. Saya harap I dapat menanggapi perasaan Anda. Atau dalam beberapa kehidupan. Dan akan merespons perasaanmu. Dia sedang menjual teh di pasar ketika seseorang datang ke koran. Seseorang mencarimu di rumah. Dalam benaknya dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jati dia bergegas kembali. Dia melihat seorang pria dengan 1 kaki hilang. Korban berdiri di depan rumahnya. Dia sedang mencari. Aku melihat seseorang datang untuk bertanya. Izinkan saya bertanya, apakah ini rumah nenek Anda? Anda adalah teman saya, kan? Bagaimana aku melakukan ini? Kemana saja aku selama ini? Kenapa aku belum kembali untuk mencarimu? Alasannya adalah karena Anda menemukan diri Anda sendiri. Aku akhirnya menemukan diriku. Saya merasa sulit. Anda tahu. Masuk, masuk, masuk. Temui aku. Dia membawa temannya ke dalam rumah. Kalian berdua punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi aku tidak tahu harus mengatakannya dari mana. Diam-diam saling memandang. Ini seperti air mata yang berubah menjadi emosi. Alih-alih kata-kata keduanya. Ketika seorang teman datang ke rumah, ketiga anak itu menatapnya dengan mata yang agak bingung dan aneh. Ketika dia melihat ketiga anaknya, dia senang. Cepat bicara. Anakku, anakku ayah. Ayah, kamu kembali, senyummu kembali. Paman Lok melihatku senang berlari ke arahnya lagi pula. Dia yang paling sering bersamamu. Akan ada lebih banyak cinta. Anakmu terlalu tua. Dia juga sudah dewasa. Aku punya seorang gadis kecil. Ketika saya pergi, saya tahu saya menggendongnya. Dia duduk di sana menatap. Dia belum pernah benar-benar melihatmu sebelumnya. Lalu keluar. Ini adalah salah satu yang dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Adikku sengsara. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku duduk dan memberitahumu. Saya belum bisa menghubungi Anda selama bertahun-tahun. Aku juga tidak akan menemukan saudaraku. Dia menatap suaminya melihat kakinya yang diamputasi.
Air mata itu terus bercucuran. Temanmu terlalu tua. Kamu lebih kurus dari hitam. Wajahnya juga lebih maskulin ini memancarkan temperamen khusus seorang pria dewasa. Ia mulai menceritakan tatapan nostalgianya. Hari itu saya pergi berperang. Aku terluka seperti yang kamu lihat, saya ditabrak pohon dan saya pikir saya sudah mati. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Dia menatapnya dengan mata merah dan melanjutkan. Kemudian tim menemukan Anda dan membawa Anda kembali untuk perawatan. Saya bertemu seorang perawat. Dia menyelamatkan saya. Saya sangat senang. Di mana dia sekarang? Saya datang untuk berterima kasih padanya dan suami saya pergi bersama saya. Dia juga di dekatnya. Saya diselamatkan olehnya untuk mengetahui bahwa suaminya telah meninggal. Dia seorang dokter. Dia ditangkap oleh musuh dan ditembak mati. Gadis malang, dia pasti menderita. Anda harus berada di rumah sakit. Anda harus mengamputasi kaki Anda. Lebih dari setahun kemudian saya bisa berjalan lagi. Kemudian saya mulai mencari diri saya sendiri. Tapi sampai saat itu, rumah itu dalam reruntuhan. Orang-orang berkata, "Katakan padaku, keluargaku semuanya mati." Saya pikir saya juga tidak bisa melarikan diri. Saya sangat kesakitan, saya ingin mati. Kemudian perawat menyemangatinya. Dia membantu Anda memiliki keyakinan. Saya harus mengatakan bahwa itu berkat dia yang saya miliki hari ini. Dia tidak bisa menahan tangis. Pertemuan ini mengandung terlalu banyak perasaan kehilangan. Rasa sakit, kegembiraan dan kebahagiaan. Dia memeluknya dan menghiburnya. Anda tahu suami Anda akan menepati janjinya. Jika Anda berbicara tentang kembali, Anda pasti akan kembali. Temanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Di mana kamu tinggal sekarang? Atau aku akan tinggal bersamamu dan ibumu. Sekarang saya menjual teh. Saya sebenarnya tidak menghasilkan terlalu banyak uang, tapi itu juga cukup untuk menutupi. Kau tahu, anak-anak kita pergi ke sekolah. Pada malam hari, di seorang guru sukarelawan di desa saya seperti sekarang ini berkat ibu saya. Saya bertemu ibu saya pada hari saya melarikan diri. Kemudian dia menceritakan tahun-tahun itu. Bagaimana ibu mereka hidup. Aku ingat Para sebagai Sau. Berapa umur anak Anda? Dia bercerita banyak. Ucapkan semua kata yang ada di hatimu. Katakan semuanya karena nostalgia rasa malu yang dia derita begitu lama. Sekarang kamu pindah kembali dengan ibumu. Lalu kita akan pergi dan berterima kasih padanya. Biarkan dia tahu betapa tulusnya kami berterima kasih padanya. Betulkah Anda tinggal bersamanya? Anda mengatakan mengapa dia membiarkan Anda tinggal. Ini sangat bagus. Aku akan mengemasi barang-barangmu dan berterima kasih padanya. Tidak juga, tapi setelah aku tidak bisa menemukanmu, Anda dan dia hidup bersama sebagai suami istri. Aku sungguh tak tahu kau masih hidup. Saya sangat putus asa, dia seperti cahayamu. Dan kemudian dia berkata dia membutuhkan seseorang untuk bersandar. Jadi kita kembali bersama. Kenalannya tahu bahwa Anda di sini. Aku baru saja menemukanmu sekarang. Anda dan dia tinggal bersama. Dan dia mengandung bayimu. Dia tidak percaya pada telinganya. Dia melihat kaki temannya. Nenek saya tidak merasakan apa-apa lagi. Ini seperti setiap sel berhenti bekerja. Darah tidak bisa bersirkulasi lagi. Dia duduk tak bergerak seperti patung mati. Lama sekali sebelum dia membuka mulutnya. Jadi untuk apa aku di sini sekarang? Aku ingin kau menerimanya. Untuk menerima anak yang dikandungnya, arti saya ingin Anda membiarkan saya menikahi istri kedua saya. Kau sama saja, tapi aku harus tahu waktu itu. Saya pikir saya tidak lebih, aku masih mencintaimu. Kau tahu, ini setengah sisir yang kuberikan padamu. Anda masih memiliki saya. Teman amatir keluarkan setengah sisir dari Sakura. Sebagai bukti dari kata-katanya. Dia menatapnya dan setengah melihat. Strategi itu adalah objek penentu Anda. Dia pikir hari itu sepadan. Jangan membelah sisir menjadi dua. Agar perasaanmu juga terbagi seperti ini, dia membelai setiap gigi dengan sisir. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan membuangnya. Dia pergi ke dapur untuk mengambil gunting. Aku memotong rambut pantatku. Rambut hitam panjang seperti air terjun, sempat pendek setinggi bahu, seburuk tikus menggerogoti. Apa yang Anda pikir Anda lakukan?
Saya bertanya apa yang harus dilakukan. Tapi saya melihat kita sudah selesai. Aku lupa tentang sisir dan rambut ini. Dulu aku bilang aku suka rambutmu. Bertahun-tahun saya telah menunggu saya. Saya tidak memotongnya, sekarang saya kembali. Saya punya anak dengan orang-orang. Cinta kita seperti rambut ini dipotong, kurasa aku juga sudah mati. Kembalilah ke orang-orang dengan anak-anak Anda. Wanita itu melemparkan rambut potongannya ke arah temannya. Ia tampak terkejut melihat wanita di depannya. Sepertinya dia bukan istrimu lagi. Siapa wanita yang benar-benar asing itu? Bukan berarti istrimu kuat dan bersemangat. Ia menghapus air mata dengan rambutnya kemudian melawan berjalan pincang. Itu cerita dari lebih dari 35 tahun yang lalu. Perawat itu sekarang berada di ranjang rumah sakitnya. Dia mencabut setengah sisir dari sakunya. Benar. Hari itu dia keluar untuk mengumpulkan setengah sisir. Hari itu pasti ada di matamu. Dia adalah orang yang kejam dan berdarah dingin. Tapi Anda tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda. Tentu saja dia juga merasakan 7 harapan. Saya merasa sakit hati dan kehilangan. Entah kapan harus mengambil potongan sisir. Kia Anda merasa seperti Anda telah mengambil setengah. Perasaanmu ada di tanganmu. Seberapa menyedihkan citra itu? 01 AI melihat semuanya, tapi Anda tidak ingin ada yang tahu. Jika wanita itu hamil, aku tahu kau menemukannya. Mungkin dia akan memberikannya padamu. Tapi kemudian 2 wanita dan 4 anak, dia akan memilih AI. Entah Anda tinggal di rumah yang sama atau Anda tinggal dengan istri Anda, dan kemudian mengunjungi perawat Kia atau sebaliknya. Anda tidak ingin menjadi seperti itu. Ini harga diri terakhir Anda. Ini adalah jalan kembali untuk ketiganya. Gadis kecil itu menatap neneknya. Ia tidak tahu apa isinya. Tapi dia yakin nenekku tidak membencinya. Seperti yang mereka katakan, ia bahkan sangat mencintai. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan dia ingin bertemu denganmu hari ini. Hari kematiannya. Orang tua gadis kecil dengan kakak perempuan suamimu dan anak-anakmu. Mereka semua kembali. Semua orang menunggu kakek. Rumahnya dan perawat sekitar 3 kilometer jauhnya. Benar, itu dia. Tapi mereka tidak pernah bertemu. Mungkin kurang beruntung. Bahkan mungkin kamu. Ibu dan anak kecil 01A ingin melihat perawat hari itu, dan anaknya tidak ada yang menawarkan diri untuk menjemput kakek mereka. Setelah lebih dari 20 menit menunggu, kakek saya akhirnya muncul. Seperti dalam deskripsi semua orang. Salah satu kakinya dipotong ke lutut. Ketika Anda baru saja masuk rumah, Anda mungkin sangat senang melihat anak-anak Anda. Kudengar aku ingin bertemu denganmu. Nenekku menetaskan air mata, dia memintanya untuk duduk bersamanya. Sekarang dia terlalu lelah untuk bangun. Gadis kecil melihat kakak mengepalkan tangan nenek berbisik di telinganya, aku kembali bersamamu sekarang aku mengerti. Sekali waktu saya menginginkan kami bertiga. Ini tidak canggung. Benar, kan? Maaf aku suamimu dan aku tidak mengerti kamu. Saya berterima kasih karena telah memberi saya seorang putra. Ketika Anda terlihat tua dan memiliki anak di sebelah Anda aman. Dia menatap jauh ke dalam matanya. Mata hitam berkilauan hari itu kini mendung tapi jauh di dalamnya. Anda masih merasakan apa yang ingin Anda katakan. Kemudian dia mengeluarkan sisir kayu dari sakunya dan meletakkannya di tangannya. Aku tahu itu. Kemudian saya kembali dan membuat sendiri sisir baru. Aku belum bisa memberikannya padamu. Saya merasa tidak lebih baik dari yang Anda berikan kepada saya. Setelah memotong panjang rambutku, kan, saya tidak pernah memotongnya lagi. Meskipun rambutku beruban, tapi saya masih mencintai rambut saya seperti setiap hari. Ia meletakkan tangannya di atas uban neneknya. Membelai dan berpelukan saya selalu mengingat saya. Saya selalu berharap saya akan kembali. Saya selalu berharap keluarga kami akan bersatu kembali. Dia selalu mengingatnya keesokan harinya. Dia meninggal dalam pelukannya ketika anak-anak dikumpulkan sepenuhnya. Mungkin dia puas. Saya berharap Anda telah melakukannya sepanjang hidup Anda. Dia pergi dengan damai tanpa kesulitan. Itu hanya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi seluruh keluarga. Di pemakamannya, ada seorang pria berkunjung. Dia tinggi dan memiliki kulit kecoklatan mendengar di suatu tempat di kerumunan berkata, mungkin itu kamu.